Saya record ya. Jadi kita mulai. Untuk materi mungkin saya share dulu satu ya. Satu materi saya share. Bentar ya teman-teman ya, saya buka dulu materinya. Ya. Nanti saya share ke Mbak Tika ya, PowerPoint-nya. Jadi kita ada 7 pertemuan. 7 itu sebenarnya karena ini kelas eksekutif ya. Seharusnya kita 14 pertemuan. Jadi satu pertemuan itu kita anggap 2 kali teman-teman. Ya, nanti langsung aja nanti UTS dan UAS-nya ya. Suara saya jelas ya? Jelas Bapak. Alhamdulillah. Jelas Pak. Jadi biasanya UTS gabungan itu ya, UTS kalian, nanti UAS juga nanti ya ini aja via email atau via WhatsApp ya. Ini kelas eksekutif berarti ya? 7 pertemuan ya? Pak. Ya. Iya. Nanti materi saya share tentang ilmu negara ya. Bentar. Itu. Bentar. Ini aja deh. Oke. Share screen. Nah ini ya teman-teman, nanti saya kasih materi ini. Jadi kalau teman-teman, ini semester berapa nih berarti ini? Semester 1 ya? Ya Pak, semester 1. Ya, 1 Pak. Ya, luar biasa ya. Semester 1. Ini Baru ini 1 Pak. Masih fresh berarti ya. Fresh from the open semuanya. Ibu Tika ya, atas nama Idul Mukti terlambat. Oh. Gak apa-apa ya. Nanti absen saya lihat dari sini aja nanti ya. Dari partisipannya nanti saya saya print screen, saya screenshot ya. Jadi teman-teman kita nanti tidak terlalu lama ya, sebentar aja. Karena yang penting nanti teman-teman menyimak, kemudian nanti ada mungkin penugasan dari saya. Ya, tugasnya sih nggak susah lah ya. Yang penting teman-teman menyimak aja. Jadi kalau bicara tentang ilmu negara ya teman-teman, nanti ini sangat penting sekali ya. Mengapa sangat penting sekali? Karena ini nanti terkait dengan mata kuliah ilmu hukum yang lain yang juga membahas tentang negara, yaitu ilmu hukum tata negara ya, kemudian ilmu hukum administrasi negara ya teman-teman, dan ilmu hukum internasional atau international public law. Nah itu ya. Jadi apa sih ilmu negara itu? Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi membahas ya tentang pengertian-pengertian. Jadi memang kita nanti banyak sekali membahas tentang pengertian-pengertian, definisi-definisi ya teman-teman ya. Kemudian juga membahas tentang. Maaf Pak, boleh sedikit di zoom nggak? Oh di zoom ya. Kecilan ya. Saya ini aja ya. Apa namanya? Slideshow ya. Slideshow. Siap Pak. Nah udah ya. Belum. Oke, sudah. Masih biasa, masih kayak tadi. Bentar ya. New share. Udah. Udah ya? Iya, udah. Nah, udah ya? Oke. Udah. Jadi ini yang akan kita pelajari teman-teman. Sebenarnya banyak sekali nanti ya kalau teman-teman menyimak tentang ilmu negara itu, banyak sekali nanti mulai dari pengertian-pengertiannya, kemudian nanti teorinya yang akan kita pelajari, misalnya teori terbentuknya negara ya, kemudian unsur-unsur dari negara itu yang harus teman-teman pahami. Jadi ketika nanti ditanya apa itu negara, teman-teman bisa sampaikan dari segi ya pengertian menurut para ahli ya, misalnya menurut pendiri ataupun bapak ilmu negara ya George Jelinek ya, misalnya menurut nanti misalnya tokoh-tokoh lain gitu ya, seperti tokoh-tokoh di abad pertengahan ya, misalnya yang nama-nama yang sering kita dengar ya, Rousseau ya, Montesquieu ya, John Locke. Nah itu tokoh-tokoh di lapangan ilmu negara yang teman-teman harus bisa ya sampaikan. Itu sangat relevan sekali nanti kalau teman-teman masuk ke bahasan ilmu hukum tata negara ya.
termasuk juga ilmu administrasi negara, ya, termasuk juga ilmu hukum internasional. Nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan teman-teman pahami masing-masing pembidangan ilmu itu yang akan didapatkan di nanti semester berikutnya. Untuk semester 1 ini baru bahas tentang ilmu negara ini ya, teman-teman ya. Jadi apa tadi pengertian pokok ya? Jadi pokok-pokok tentang negara ya yang pada umumnya mempunyai pengertian yang sama ya. Jadi sendi-sendi pokok ini maksudnya apa? Maksudnya adalah hal-hal yang mempengaruhi ya pandangan hidup negara dan kondisi masyarakat ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini kok kelihatannya agak rumit dipahami. Jadi misalnya begini ya, misalnya ya, contohnya masalah demokrasi. Kita sering dengar kata-kata demokrasi. Tapi apakah ketika demokrasi itu ya didefinisikan ya di negara yang berbeda itu sama? Nah, ya. Misalnya demokrasi di Indonesia ya, tentunya kita tidak bisa samakan dengan demokrasi di ya negara-negara Eropa ya atau negara-negara barat ya yang menganut misalnya ya sistem demokrasi liberal ya. Sama-sama demokrasi tapi nanti berbeda. Nah, itu yang teman-teman harus nanti benar-benar bisa bedakan, bisa jelaskan ya, karena sekarang sudah statusnya sebagai mahasiswa hukum. Tentunya ketika berbicara demokrasi, kita tidak hanya memahami demokrasi sebagai sebuah gambaran teoritis, tapi juga memahami praktek demokrasi di ya tiap-tiap negara. Misalnya ya tadi ya demokrasi liberal di Eropa, kemudian demokrasi di Asia ya, sama-sama demokrasi ya, tapi ternyata praktek ya maupun kenyataannya berbeda. Nah, itu yang kira-kira nanti akan kita bahas di 7 atau 14 pertemuan kita ke depan ya teman-teman. Ya, jadi kalau kita bicara demokrasi ya, ide negaranya tidak sama. Misalnya demokrasi di Indonesia itu ya berbeda dengan demokrasi barat yang memiliki ciri individualistis. Ini nanti sangat terkait kalau teman-teman lihat misalnya kaitannya dengan sistem hukum common law ya. Sistem hukum common law itu adalah sistem hukum yang ada di Eropa ya, terutama Eropa yang istilahnya Anglo-Saxon ya. Anglo-Saxon itu artinya Inggris ya, Inggris dan juga negara-negara Britania Raya, termasuk dengan negara-negara bekas jajahan Inggris atau yang disebut dengan Commonwealth ya. Itu memiliki ciri demokrasi yang berbeda dengan sistem di ya demokrasi juga di Eropa, sama-sama Eropa ini ya. Misalnya Eropa kontinental. Eropa kontinental itu yang ada di wilayah Eropa daratan ya, misalnya Prancis, termasuk juga Belanda. Apa bedanya? Nanti teman-teman lihat. Ya misalnya yang membedakan itu dari segi misalnya kedaulatannya gitu ya. Sama-sama memiliki kedaulatan di tangan rakyat misalnya ya, tapi yang satu lebih bersifat monarki absolut gitu ya. Juga nanti dari segi misalnya aparatur lembaga-lembaga negaranya itu juga berbeda ya. Pembagian kekuasaan yang kita kenal dengan nama trias politika itu juga berbeda ya. Kalau di negara common law ya, trias politika itu dulu digagas oleh tokoh yang namanya John Locke ya. John Locke, lagi teman-teman ingat yang namanya John Locke. Itu trias politikanya berbeda dengan konsep trias politika yang ada di negara-negara negara-negara civil law ya, atau negara Eropa Eropa daratan. Nah, itu ya, mungkin teman-teman pelan-pelan nanti lama-lama juga akan familiar dengan apa yang saya sampaikan, karena nanti tidak hanya saya yang menyampaikan, tapi juga dosen-dosen yang lain gitu ya teman-teman ya. Ini sebagai pengenalan aja. Itulah bahasan kita. Nah, jadi tadi sebagaimana yang saya sampaikan, ilmu negara ini ya sangat penting sekali. Mengapa? Karena mata kuliah dasar ya bagi mahasiswa semester pertama sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang objeknya juga negara, yaitu hukum tata negara, ya, hukum administrasi negara, ya. Perbedaannya apa? Sama-sama mempelajari negara, tapi nanti beda pada letak objek bahasannya. Ya, beda pada apa? Letak objek bahasannya.
sama-sama membahas negara, tapi kalau ilmu hukum tata negara itu yang disebut dengan ilmu negara secara konkret, ya. Ilmu negara secara konkret. Mengapa dikatakan ilmu negara secara konkret? Karena dia hanya membahas satu negara tertentu, ya. Misalnya hukum tata negara Indonesia, hukum tata negara Belanda, ya, hukum tata negara Amerika. Nah, sedangkan ilmu negara tidak seperti itu. Itu semua negara dibahas, ya, dicari persamaannya, dicari perbedaannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian ilmu administrasi negara. Apa itu ilmu administrasi negara? Ya, jadi sama-sama membahas tentang negara. Ya. Nah, ini kita lihat ya. Ilmu administrasi negara. Nanti ilmu administrasi negara teman-teman bisa saya terangkan lagi. Tapi yang penting di slide ini, kalau ilmu negara yang kita pelajari ini bersifat abstrak, ya. Apa artinya abstrak? Yaitu tidak terikat pada satu negara, ya, pada satu waktu dan pada satu tempat tertentu. Jadi tidak sedang membahas satu negara tentu, ya, waktu tertentu ataupun tempat tertentu. Kemudian ilmu negara yang akan kita pelajari, ya, ini itu juga bersifat teoritis. Jadi nanti kita akan banyak sekali mengenal teori-teori ya teman-teman. Jadi jangan bosan ya. Ada teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan Tuhan, ya, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, ya. Itu semua harus teman-teman bisa pahami, minimal tahu sedikit perbedaannya gitu ya. Dan ini nanti akan memperkaya ya khasanah berpikir teman-teman sebagai calon-calon ya penegak hukum, ya, calon-calon sarjana hukum ya yang sangat berkualitas tentunya kalau sudah memahami ilmu negara itu ya teman-teman ya. Jadi memang nanti bahasannya sangat bersifat teoritis ya. Kemudian bersifat abstrak. Tadi abstrak sudah kita jelaskan, yaitu tidak terikat pada waktu ataupun tempat tertentu ya. Kemudian umum artinya membahas semua negara ya, dan juga bersifat universal ya. Artinya tadi ya bersifat universal, tidak terbatas pada satu lingkup negara tertentu ya, berlaku di setiap negara ya, dan tidak dapat langsung diterapkan dalam praktek kenegaraan itu ya teman-teman ya. Nah, apa yang membedakan dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara? Nah, di sini teman-teman bisa catat ya di slide ini. Hukum tata negara itu ya membahas ya hukum tata negara ya membahas tentang kondisi negara dalam kondisi konkret ya, yaitu negara pada waktu tertentu gitu ya. Nah, misalnya tadi ya hukum tata negara atau hukum administrasi negara Indonesia, Jepang, Amerika ya. Nah, kemudian mata kuliah hukum tata negara dan hukum administrasi negara teorinya mempunyai nilai praktis ya. Jadi bisa langsung dipraktekkan ya. Nah, kalau ilmu negara memang tidak bisa langsung dipraktekkan. Mengapa? Karena dia tadi ya bersifat abstrak ya, teori-teori ya, filsafat-filsafat ya, kemudian doktrin-doktrin ya. Nah, sedangkan teori ilmu tata negara dan ilmu administrasi memang dapat langsung diterapkan dalam praktek kenegaraan, misalnya dalam peradilan. Peradilannya pun ada ya, peradilan tata usaha negara ya, di situ akan mengadili pejabat-pejabat ya, tata usaha negara misalnya ya, gubernur ya, wali kota ya, kemudian termasuk juga di situ para pejabat-pejabat di pemerintahan pusat ya yang melakukan perbuatan hukum diadili di pengadilan tata usaha negara. Ada lapangan prakteknya langsung ya di pengadilan tata usaha negara sebagai bagian dari ilmu administrasi negara. Nah, sedangkan ilmu negara tadi hanya kita berbicara secara praktik ya, secara teoritis itu ya teman-teman ya. Dan kita banyak sekali nanti berbicara tentang teori-teorinya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami di mata kuliah ilmu negara pembuka ini ya, sebagai ya pembuka cakrawala teman-teman di masa-masa awal ini. Jadi definisi ilmu negara itu adalah sebagai sebuah ilmu yang bersifat teoritis ya, kemudian mempelajari ya pengertian-pengertian, definisi-definisi ya, pendapat-pendapat para pakar ya tentang apa? Tentang sendi-sendi pokok bernegara. Apa itu sendi-sendi pokok bernegara ya? Sendi-sendi pokok bernegara itu maksudnya adalah ya hakikat ya ataupun pengertian ya ataupun unsur-unsur yang terkandung di dalam
di dalam negara. Itu semua yang nanti akan kita bahas. Dan yang kedua, ilmu negara ini sebagai pengantar ya untuk teman-teman mahasiswa semua mempelajari ilmu hukum lain yang objeknya juga negara. Tadi sudah kita sebutkan, yaitu ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara, gitu ya. Nah, semangat ya. Ini memang hukum itu luas sekali. Teman-teman jangan bosan-bosan baca buku ya. Beli aja tuh buku, tapi zaman sekarang kan sudah enak ya. Sudah ada Google ya, tinggal search aja. Tapi kalau punya buku lebih mantap lagi ya. Google kan kalau ada data aja ya, kalau lagi nggak ada internet ya, mau baca apa bingung gitu ya. Kalau bisa beli ya. Untuk buku saya bebaskan ya. Nanti bahan-bahan dapat dari saya, yaitu berupa slide saja ya. Buku teman-teman bisa cari, misalnya bukunya ya Kansil ya, itu yang paling jadi pegangan pokok, CST Kansil ya. Nanti teman-teman catat, tapi mungkin agak susah nyarinya ya. Saya kira masih ada lah di Gramedia, masih banyak ya, atau di samping Iblam itu ya, toko buku ya, Bona apa tuh namanya, banyak lah itu ya di daerah Senen itu ya. Teman-teman cari ilmu negara, atau bisa juga pakai bukunya Ibu Profesor Miriam Budiharjo ya, Miriam Budiharjo tentang ilmu politik, itu juga bisa dipakai ya, ilmu negara, ilmu politik Miriam Budiharjo ya, atau ilmu negaranya dari CST Kansil ya. Silakan nanti teman-teman cari aja untuk buku, dan relatif hampir sama sebenarnya bahasannya ya, karena ilmu negara ini tidak terlalu fluktuatif, tidak terlalu dinamis ya, lebih cenderung sama karena menyangkut banyak tentang teori-teori kenegaraan yang bersifat universal gitu ya, bersifat universal. Universal itu maksudnya diakui secara umum gitu ya teman-teman. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini bukunya ya, Profesor Padmo Wahyono. Ini yang sangat penting sekali, tapi mungkin agak susah dicari ya, walaupun tidak ada bukunya, mungkin nanti teman-teman bisa kumpulkan lah ya dari sumber-sumber online ya. Jadi yang penting di sini tadi ya, ilmu negara yang akan kita pelajari ini sebenarnya bukan ilmu pengetahuan yang berkembang di negara Indonesia sendiri. Ya, justru nanti yang akan kita pelajari teman-teman, ilmu negara ini sangat banyak sekali berasal dari mana? Dari benua Eropa. Kenapa kita harus belajar dari benua Eropa? Karena tidak lain dan tidak bukan hukum yang kita jalankan sekarang itu memang harus kita akui warisan dari Eropa, dari mana? Dari Belanda ya, yang disebut dengan civil law. Civil law itu dari mana sih? Tidak lain juga berasal dari Yunani ya, dari hukum-hukum Yunani ya, hukum-hukum Eropa, hukum-hukum Romawi. Nanti kita akan bahas sejarahnya ya. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Ada basis sejarahnya. Jadi teman-teman baca, cari yang namanya buku Profesor Padmo Wahyono Sarjana Hukum ya, yaitu bukunya berjudul Negara Republik Indonesia ya. Nah, di sini dibahas mengenai teori ilmu negara, khususnya negara Indonesia ya. Ini kalau teman-teman bisa pegang buku ini luar biasa sekali ya. Siapa nih? Nurmala ya, hadir. Siap. Di-share nama buku. Nah, ini bukunya ya. Berikutnya, nah ini yang paling penting sekali ya. Saya kira teman-teman harus bisa dapatkan juga. Ini yang dapat saya katakan kitab sucinya ilmu negara lah. Kitab sucinya ilmu negara. Kenapa? Karena pengarangnya ini ya, George Jelinek ini merupakan disebut sebagai bapak ilmu negara ya, bapak ilmu negara. Kenapa dia disebut bapak ilmu negara? Karena dialah yang pertama kali menyusun ilmu negara ini secara sistematik ya, dan mengumpulkan ya berbagai sumber-sumber ilmu tentang negara. Nanti kita lihat sistematikanya dari George Jelinek ini ya. George Jelinek ini mengeluarkan yang namanya ilmu negara umum ya, ilmu negara umum, atau bahasa Jermannya itu ya Stadtrecht ya, Stadtlehre ya. Nanti di slide berikutnya ada ya, Stadtlehre, Allgemein Stadtlehre ya, itu ya. Sifatnya universal, kemudian hasil perbandingan, jadi dia membanding-bandingkan ya antara berbagai ilmu negara di berbagai negara ya. Mohon izin saya mute dulu ya. Jadi yang mau tanya langsung aja di unmute sendiri ya.
dan juga ada teori-teori ilmu negara khusus ya teman-teman ya. Banyak sekali ini ilmunya. Teman-teman harus semangat di pelajaran ini. Nah, tadi yang sebagaimana saya janjikan, saya ingin berbicara sedikit tentang sejarah ya, tentang aspek sejarahnya. Jadi teman-teman punya gambaran ya ketika kita bicara ya tentang sebuah sistem hukum ya, tentang sebuah teori ilmu negara, dia harus juga berangkat dari sisi sejarahnya ya, sisi historinya. Jadi kalau kita bicara ilmu negara dari segi hukum, dari segi histori atau sejarah ya teman-teman, itu kita harus melihat kepada sejarah kuno di zaman Yunani ya. Jadi mau tidak mau kita harus ya mengutip ya pendapatnya Plato ya, misalnya di dalam bukunya Politeia ya. Di situ karena sudah dibahas tentang masalah negara ya. Plato di dalam bukunya Politeia ini mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang sangat ideal ya. Nah, ya. Dan pada saat itu pemikirannya itu belum diterapkan ya teman-teman ya, karena hanya merupakan hasil-hasil renungan. Begitu juga Aristoteles ya di dalam bukunya Politika ya, ia juga membandingkan berbagai konstitusi dari beberapa negara-negara kota. Pada saat itu belum ada negara seperti sekarang, tapi adanya polis ya atau negara-negara kota ya. Sifatnya dan sifat kajian dari Aristoteles ini bersifat empiris ya teman-teman ya. Nah, kemudian berkembang ilmu negara ini di abad pertengahan ya. Nah, ini ada yang raise hand ya. Nah, silakan Pak Fajri ya, Pak apa Mas ini? Kayaknya masih muda nih ya. Mas Fajri ya. Ada yang mau didiskusikan? Silakan langsung aja. Iya Pak, saya Pak. Siap. Mangga. Silakan. Sebelumnya saya Fajri Pak. Saya cuma saya dengan Fajri. Sebelumnya saya pengen Siap. Pengen apa? Halo, kok di-mute ya? oh ya, sorry Pak. Oke. Saya lagi di jalan Pak. Oh iya. Siap. Lagi di jalan Pak. Apa perbedaannya sih Pak dan dasar hukum negara kita dengan dasar hukum negara lain Pak? Oh gitu, siap. Di perbedaannya di mana saja? Nah, nanti kita akan Terima masuk kasih ya. Pak sebelumnya Pak. Kita akan masuk Ya, yang Pak. namanya bahasan tentang konstitusi ya. Kita akan Ya, masuk Pak. juga Siap, Pak. bahasan nanti tentang yang namanya teori tujuan bernegara ya. Jadi pertanyaan Mas Fajri ini sangat berat ya. Iya, Apa Pak. bedanya gitu ya. Kalau dilihat nanti dari ilmu negara kita akan lihat Iya Pak. kita akan lihat perbedaannya ya, karena misalnya ya dari Iya. segi tujuan bernegara gitu ya, dari segi tujuan bernegara kita lihat misalnya di konstitusi ya, kita lihat di konstitusi negara Indonesia itu dasarnya kan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di situ disebutkan ya, dasar negara, tujuan negara kita ini adalah ya negara hukum ya, negara hukum ya kan, Rechtsstaat. Nah ya, nah Rechtsstaat atau negara hukum ini ya dijabarkan juga di Undang-Undang Dasar itu, tujuannya adalah untuk memakmurkan, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan, dan lain-lain ya teman-teman bisa lihat nanti di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah itulah dasar negara kita ya, termasuk di dalamnya juga ada Pancasila. Itu secara normatif ya, secara normatif yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, apa yang membedakan dengan negara lain? Nah, inilah ya tujuan dari kita belajar ilmu negara, teman-teman nanti harus bedakan ya. Cara membedakannya bagaimana? Teman-teman lihat dari segi konstitusinya dan juga dari segi ya prakteknya. Misalnya kita bandingkan ya dengan negara di misalnya contohnya negara sosialis lah gitu ya. Negara sosialis atau kita bandingkan juga ya dengan negara-negara ya liberal ya. Di situ kita harus bisa mengklasifikasikan ya. Kita harus bisa mengklasifikasikan. Ada yang namanya negara ya sosial ya, ada yang namanya ya negara apa istilahnya itu, negara yang bersifat police state. ini jadi banyak sekali definisi negara nanti ya. Ada negara
ya yang disebut juga sebagai negara demokrasi, ya, ada negara yang disebut sebagai oligarki, ya, ada negara yang disebut sebagai mobokrasi. Nanti teman-teman harus bisa nanti ya. Jadi saya tidak akan langsung jawab ya. Jadi ini juga nanti sebagai pembelajaran buat teman-teman. Jadi silahkan teman-teman ya klasifikasikan ya jenis-jenis negara. Kemudian teman-teman juga nanti harus bisa mengklasifikasikan ya jenis-jenis tujuan negara. Nah, ini yang akan menentukan nanti sebenarnya Indonesia ini ya apa sih yang membedakan dengan negara lain gitu ya. Karena ada berbagai jenis tujuan negara ya. Ada berbagai jenis dasar negara gitu ya, Mas Fajri ya. Jadi memang ini pertanyaan Mas Fajri ini hanya akan bisa dijawab nanti ya pada saat pertemuan kita sudah selesai, akan terbuka jadi ya antara ya konsep dasar negara ya berdasarkan ilmu negara ya. Gitu ya Mas Fajri ya. Bagus sekali pertanyaannya. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, kembali ke masalah histori ya atau sejarah ya teman-teman ya. Jadi yang harus teman-teman pahami tadi sesudah zaman kuno ya, zaman Yunani kuno berkembang lagi yang namanya di zaman ya abad pertengahan ya, yaitu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ya. Ini yang sangat penting sekali untuk perkembangan ilmu negara. Kenapa? Karena pada saat itu ya di Jerman ya raja ya atau kaisar itu mulai merasakan kegelisahan ya, mulai merasakan keresahan karena adanya ya perlawanan ataupun adanya perlawanan ya keraguan gitu ya, challenge ya terhadap kekuasaan kaisar. Rakyat yang berpendidikan pada saat itu sudah mulai berpendidikan ya di Jerman mulai mempertanyakan apa sih ya pembenaran ya, apa sih legalitas ya, apa sih dasar-dasar ilmiah atas kekuasaan seorang raja. Kenapa dia harus jadi raja? Kenapa saya harus mengikuti titah kaisar? Nah, akhirnya di situ kaisar ya Wilhelm II dari Jerman ini meminta bantuan para ahli hukum di negara Jerman untuk memikirkannya ya, sehingga timbullah ya yang namanya ilmu negara pada saat itu yang berkembang cukup pesat ya, dimulai dengan yang disebut dengan mazhab hukum publik ya, mazhab hukum publik. Jadi kalau kita bicara hukum itu ada dua ya teman-teman ya, yaitu hukum publik ya dan hukum privat. Itu dua pembidangan hukum yang sangat besar ya. Jadi hukum dibagi atas hukum privat dan hukum publik. Nah, di awal-awal masa adanya hukum itu yang berkembang adalah hukum privat. Artinya hukum yang mengatur ya, hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu ya, hubungan antara pribadi-pribadi ya. Nah, hukum publik belum menjadi sebuah ilmu yang berkembang. Nah, baru kemudian di abad pertengahan ini ya, abad 19 ini bukan abad pertengahan ya, sudah masuk ke abad modern sebenarnya ya. Di awal abad modern yaitu di abad ke-19 muncul yang namanya mazhab hukum publik, diawali dengan tadi ya, karena adanya tadi ahli-ahli hukum ya di negara Jerman yang melakukan riset ya, studi untuk melakukan menggali teori-teori hukum tentang pembenaran kekuasaan negara ya, termasuk kekuasaan raja. Nah, tokoh-tokohnya siapa pada saat itu adalah Paul Laban. Ini teman-teman nanti bisa cari ya. Saya kira siapa itu Paul Laban, von Gerber ya, dan George Jelinek. Nah, aliran ini mengembangkan teori hukum publik ya, yang sebagaimana kita kenal sekarang. Hukum publik itu ya dibagi di dalam beberapa ya kelompok ya, jenis hukum yang lebih spesifik lagi, misalnya hukum pidana ya, kemudian hukum tata negara tadi ya, dan juga hukum administrasi negara. Nah, hukum publik ini baru tersusun ya di masa abad
modern tadi ya, awal-awal abad modern, abad 19. Sebelumnya yang berkembang itu adalah hukum perdata ya, hukum perdata atau civil law. Nanti kita akan pelajari sejarah dari hukum perdata itu. Nah, di Eropa Barat hukum perdata sudah berkembang pesat ya. Mengapa hukum perdata berkembang pesat? Karena terpengaruh oleh hukum Romawi ya. Mengapa hukum Romawi itu berkembang pesat di Eropa Barat? Karena memang pada saat itu ada anggapan ya bahwa hukum Romawi itu dianggap lebih tinggi ya dari hukum di Eropa Barat. Mengapa hukum Romawi dianggap lebih tinggi ya? Karena ada kesadaran ya dari para ahli-ahli hukum di Eropa Barat pada saat itu untuk kembali gitu ya kepada tradisi nenek moyang mereka gitu ya, dan mereka menganggap nenek moyang mereka berasal dari kekaisaran Romawi, sehingga diadopsilah ya pemikiran-pemikiran di Romawi itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya dari aspek sejarah ya, kita paham bahwa kondisi hukum ya di masa Romawi itu ya, di masa Romawi yang paling harus teman-teman catat apa sih yang membedakan ya atau ciri khas dari kondisi hukum di masa Romawi, yaitu adanya ya dimulainya yang namanya kodifikasi. Kodifikasi inilah yang merupakan ciri khas dari hukum Romawi ya, yang dimulai ya pada masa-masa apa namanya tadi kerajaan Romawi, yaitu yang disebut dengan kodifikasi 12 meja ya. 12 meja ini maksudnya adalah 12 ya lapangan ataupun apa namanya pembidangan hukum ya. Apa itu kodifikasi 12 meja? Yaitu memuat peraturan-peraturan mengenai hukum perdata. Jadi memang hukum perdata, tapi dan juga sudah ada hukum pidana ya, dan juga sudah ada hukum acara. Nah, ini disebut dengan ya corpus iuris civilis. Mengapa dikatakan corpus iuris civilis? Karena ya berasal dari Romawi Timur ya, sebagai usaha dari Kaisar Justitianus, sehingga disebut juga sebagai corpus ius civilis Justitianus, karena hasil kerja dari usaha Kaisar Justitianus di Romawi itu ya teman-teman ya. Berikutnya, kodifikasi hukum Romawi tersebut, khususnya hukum perdata, masuk ke Eropa melalui teori resepsie. Apa tuh teori resepsie? Yaitu peninjauan kembali atau penerimaan kembali terhadap hukum yang bersifat lampau. Nah, ini teman-teman harus paham. Jadi untuk hukum-hukum Romawi tersebut berlaku di negara Eropa melalui sejumlah tahap. Yang pertama melalui teori resepsie ya, artinya artinya di sini adanya ya kesadaran ya dari sarjana-sarjana di Eropa untuk kembali ke hukum Romawi kuno ya. Kemudian mereka menggalinya ya, mempelajarinya ya, bagaimana caranya dengan langsung mereka ke negara-negara Romawi ya. Nah, setelah selesai mempelajari ilmu-ilmu dari Romawi ya, mereka kemudian kembali ke negaranya masing-masing ya. Nah, dan apa yang terjadi ya, teman-teman, mereka melakukan praktek ya. Praktise resepsie, yaitu mereka kembali ke negara mereka ya di Eropa Barat, menjabat sebagai hakim, menjabat sebagai administrator ya, misalnya kepolisian ya, kejaksaan ya, atau pejabat-pejabat pemerintahan yang berfungsi sebagai penegak hukum, dan mereka mempraktekkan ya teori-teori ilmu-ilmu di ya hukum Romawi tersebut. Nah, selanjutnya ilmu-ilmu hukum Romawi tersebut juga praktekkan dalam lapangan ilmu ya, dalam lapangan akademis, yaitu di fakultas-fakultas dan ya perguruan tinggi ya. Jadi mahasiswa tidak perlu mempelajarinya langsung ke Romawi ya, negara-negara Romawi, tapi cukup dengan belajar di universitas di negara-negara mereka ya, itu teman-teman ya. Dan terakhir yang disebut dengan ya positivisasi ya, atau positif resepsi, artinya dituangkan di dalam suatu hukum positif ya. Hukum positif ini artinya bersifat tertulis ya. Jadi bukan maksudnya hukum positif kemudian ada hukum negatif, bukan ya. Jadi istilah hukum positif ini artinya hukum yang ditulis ya di dalam suatu kodifikasi ya, atau di dalam suatu kitab undang-undang ya yang tertulis gitu ya. Nah, salah satu hasil yang sangat fenomenal ya pada saat itu yaitu yang disebut dengan kodifikasi Napoleon ya.
Nah, karena dilakukan oleh ya Napoleon yang merupakan kodifikasi hukum perdata yang disebut juga sebagai Kode Sivil Napoleon. Sebenarnya Kode Sivil Napoleon ini yang nanti akan menjadi ya BW ya yang kita kenal dengan nama BW Burgerlijk Wetboek atau hukum perdata di Indonesia ya atau hukum acara perdata ya. Jadi untuk hukum perdata, hukum material dan hukum acaranya itu menjadi satu ya yang disebut dengan BW. Kita juga kenal yang namanya HIR nanti ya, HIR ya, Herzen ya, Indis Reglement ya, yaitu atau reglemen Indonesia yang diperbarui yang mengatur tentang hukum acara perdata. Tapi kalau teman-teman lihat nanti di kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP di situ juga ada hukum acara ya, misalnya tentang ya kadaluarsa ya, tentang pembuktian ya, di situ juga memuat tentang hukum acara. Tapi hukum acara perdata juga nanti ada di kitab undang-undang lain yang disebut dengan HIR ya. Ini dicatat aja. Nanti teman-teman akan dapat di pengajaran pengantar ilmu hukum PIH ya. Mungkin dengan Pak siapa tuh PIH? Pak Marjan ya. Siapa yang ngajar PIH? Udah dapat ya? PIH? Untuk PIH untuk tahap kedua, Bapak. Oh, belum ya? Ya, nanti Iya. teman-teman bisa gali lebih dalam di PIH ya, itu sangat menarik sekali ya. Sebenarnya kalau teman-teman pegang terus itu PIH itu tidak akan sia-sia. Maksudnya sampai nanti sudah jadi pengacara, sudah jadi hakim, sudah jadi apapun ya PIH itu sebenarnya yang harus teman-teman selalu pegang ya, karena memang tadi itu ya inti dari ilmu hukum itu ada di PIH. Nah, kembali ke tadi ya hukum Romawi tadi yang kemudian ya berakhir di Kode Napoleon ya, yang merupakan tidak lain dan tidak bukan adalah hukum Romawi yang dikodifikasi ya, yang diangkat diterima sebagai peraturan perundang-undangan di Eropa ya. Ya teman-teman, jadi teman-teman paham sekarang, oh ini rupanya asal mula hukum kita ini. Nah, yang kita tahu hukum kita ini tadi kan berasal dari Eropa, yaitu dari Kode Napoleon, karena kita tahu juga Prancis ya juga menguasai ya benua Eropa, terutama negara-negara di Eropa daratan, yaitu salah satunya adalah ya Jerman dan juga Belanda ya, dan kita tahu bahwa Belanda juga ya secara dalam waktu yang sangat lama mempengaruhi sistem hukum Indonesia ya dengan melakukan yang namanya asas konkordansi. Nanti teman-teman catat ya, asas konkordansi, yaitu pemberlakuan ya hukum di negara-negara Belanda untuk negara-negara jajahan ataupun negara-negara yang diduduki oleh Belanda ya, disebut dengan asas konkordansi. Nah, ini memang teman-teman mungkin sangat banyak sekali mendapatkan informasi dari saya ya, tapi ini tidak apa-apa, nanti teman-teman akan terbiasa ya dengan semua informasi ini. Saya kira itu ya teman-teman. Berikutnya apa yang ingin saya sampaikan tadi ya, kembali ke ilmu negara ya. Tadi teman-teman sudah lihat aspek sejarahnya bahwa di Eropa yang berkembang adalah hukum Romawi melalui teori resepsi tadi. Nah, masih di abad ke-19 ya tadi ya, sarjana Jerman ya atas tadi kan perintah dari kaisar ya untuk meneliti ya, untuk menggali ya teori-teori pembenaran dari kekuasaan negara, akhirnya dia meluncurkan sebuah buku ya, sebuah karya yang sangat fundamental di dalam ilmu negara yang disebut dengan Algemeen Staatslehre ya, yang artinya adalah ilmu negara umum ya, ilmu negara umum. Apa isinya? Yaitu teori-teori ilmu negara secara menyeluruh ya, dan kemudian disusun secara sistematis. Nanti kita lihat sistematikanya seperti apa ya. Jadi beliau ini ya, George Jelinek ini dianggap sebagai bapak ilmu negara ya, karena merupakan orang yang pertama kali menyelidiki dan membahas ilmu pengetahuan tentang negara. Nah, inilah jadi teorinya dianggap sebagai penutup masa lampau, artinya merupakan teori baru ya, pangkal tolak bagi teori-teori ilmu negara yang baru ya. Hal inilah yang menjadikan ya teori-teori dalam bukunya ya berbeda dengan sarjana-sarjana sebelumnya ya, misalnya ya Machiavelli ya, Rousseau ya, termasuk juga Hobbes ya, John Locke ya. Jelinek ini ya merangkum semua teori-teori dari tokoh-tokoh sebelumnya ya, dijadikan satu di dalam ilmu negara ya. Jadi teman-teman itu, jadi belajar ilmu negara tidak lain nanti kita akan kupas
teorinya Machiavelli, kita akan kupas teorinya Rousseau, kita akan kupas teorinya Hobbes, ya, kita akan kupas teorinya John Locke, ya. Nah, sehingga ini teman-teman paham ya bagaimana seharusnya ya bernegara yang baik, ya. Bagaimana negara ini menjalankan hukumnya, ya, ini sangat penting, makanya diajarkan di semester pertama agar tidak kehilangan arah nanti ya, karena kalau sudah nanti belajar tentang hukum acara, tentang gugatan, ya, tentang hukum perjanjian dan berbagai macam jenis-jenis hukum yang yang sangat detail nanti ya, tapi kehilangan nanti dasar-dasar teori bernegara, ya kita akan menjadi nanti lupa gitu ya, ataupun kehilangan nanti arah dari tujuan kita belajar hukum, terutama hukum yang kaitannya dengan bahasan negara tadi, hukum administrasi dan hukum hukum tata negara. Itu ya teman-teman ya. Jadi terakhir ya, sebelum saya tutup, ini sudah 1 jam juga ya, cepat sekali. Nanti saya share aja materinya. Jadi intinya tadi Jelinek itu mengumpulkan seluruh ilmu negara ya dalam teori-teori yang sistematis. Nah, teorinya seperti apa? Nah, ini ada 2 ya. Jadi yang disebut ilmu negara dalam arti sempit dan ilmu negara dalam arti luas. Dalam arti sempit ya, yang disebut dengan ilmu negara itu hanya ilmu yang mempelajari tentang negara saja. Ya. Tapi kalau dalam arti luas, yang dimaksud dengan ilmu negara ternyata menurut George Jelinek juga masuk di dalamnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum antar negara. Hukum antar negara ini maksudnya hukum internasional publik. Ini juga masuk ke dalam bahasan ilmu negara yang disebut dengan ilmu negara secara luas ya. Wissenschaft ya. Jadi ini juga masuk ke dalam bahasan ilmu negara sebenarnya ya. Kalau dilihat ilmu negara secara luas. Mengapa dikatakan ilmu negara secara luas? Karena bahasannya juga tentang negara. Kalau hukum tata negara, negara dalam kondisi statis ya. Hukum administrasi negara, negara dalam kondisi dinamis. Maksudnya apa sih? Kondisi negara statis, maksudnya kondisi negara statis itu hanya membahas tentang ya lembaga-lembaga negara, fungsi-fungsinya, itu hukum tata negara. Kalau hukum administrasi lebih kepada bagaimana seorang administrator ya, seorang pejabat ya menjalankan fungsi dan kewenangannya ya sesuai dengan hukum ya. Nah, sedangkan hukum antar negara ini adalah hukum internasional, artinya membahas tentang hukum yang melewati batas-batas negara atau hukum yang mengatur ya 2 negara atau lebih. Nah, nanti teman-teman bahas ilmu hukum internasional ini ya mungkin di semester 3 ya, atau mungkin di semester 4 nanti akan dapat yang namanya hukum publik internasional ya, misalnya bicara tentang perjanjian internasional ya, bicara nanti tentang deklarasi PBB ya, bicara nanti tentang pengadilan internasional. Itu juga sangat menarik sekali, apalagi di masa sekarang ini ya, segala jenis hukum itu pasti terkait dengan hukum internasional, karena tidak bisa suatu negara itu terlepas dari yang namanya hukum internasional. Mengapa? Karena adanya hubungan internasional. Masing-masing negara sudah sangat tergantung, sangat terpengaruh ya, sehingga tidak dapat dikatakan negara itu ya terlepas sama sekali dari hukum internasional. Nanti teman-teman bahas di hukum internasional. Saya kira itu ya. Ini nanti teman-teman silakan baca. Intinya adalah di sini ada pembidangan pembagian ilmu negara secara sempit ya, yaitu ilmu pengetahuan tentang negara ya, sedangkan ilmu negara sendiri ya dalam pengertiannya ya juga bisa dikatakan sebagai ilmu negara yang bersifat teoritis dan juga ilmu negara yang bersifat praktis ya. Ini memang mungkin agak sulit membacanya. Nah, saya kasih bagannya aja ya. Nah, ini ya. Nah, ini bagannya jadi seperti ini. Jadi pertama, ilmu negara itu dalam arti luas ini semua ya. Ini semua adalah bahasan ilmu negara, ilmu hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional ya. Nah, sedangkan hanya dalam arti sempit ini hanya membahas tentang negara sebagai objeknya ya. Kemudian dibagi lagi ya, yaitu ilmu negara yang hanya menggambarkan negara atau mendeskripsikan negara. Kemudian ilmu negara yang membahas segi teoritisnya, yaitu tentang sifat-sifatnya ya. Kemudian membahas tentang wilayahnya ya, membahas tentang jenis-jenis rakyatnya, kondisi rakyatnya ya, membahas tentang jenis-jenis penguasanya ya, apakah itu seorang raja, apakah itu seorang kaisar, apakah itu dipilih secara secara demokratis. Kemudian juga ilmu negara dalam pengertian praktik ya, dalam pengertian praktik yaitu diterapkan dalam praktek atau kegiatan kenegaraan
Yang ini lebih kepada ilmu politik ya. Jadi dapat dikatakan ilmu negara secara praktek itu adalah ilmu politik ya, yaitu membahas tentang kegiatan politik, kegiatan kenegaraan. Nah, kemudian di sisi lain ilmu negara secara teori ini juga bisa dibagi ke dalam ilmu negara umum ya, artinya umum berlaku untuk semua negara, dan juga ilmu negara khusus artinya berlaku pada satu ya atau beberapa negara saja ya, atau negara-negara khusus ya. Nah, kemudian ilmu negara umum ini dibagi lagi secara sosiologis dan secara yuridis. Secara sosiologis artinya yang dilihat, yang dikaji adalah bangunan masyarakatnya ya, organisasinya ya. Bagaimana timbulnya suatu negara berdasarkan teori-teori sosiologis, berdasarkan kondisi ke masyarakatnya. Sedangkan secara yuridis ini melihat kepada aspek hukumnya ya. Nah, ini yang akan nanti kita sangat fokus sekali. Aspek hukumnya itu maksudnya apa? Maksudnya konstitusinya ya, maksudnya adalah hukum dasarnya ya, maksudnya adalah apa tadi, undang-undang dasarnya ya. Itu yang akan dibahas di sisi yuridis dari Algemeen Staatrecht atau ilmu negara umum ya. Nah, berikutnya adalah ilmu negara khusus ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Saya kira itu, karena jangan terlalu banyak dulu ya, nanti teman-teman bisa ya kebanyakan ya karena terlalu lebar, terlalu panjang lebar juga tidak baik. Sedikit-sedikit yang penting masuk ya. Jadi intinya tadi teman-teman sudah paham tentang pengertian ilmu negara ya, sudah paham kira-kira apa yang akan kita bahas di ilmu negara ini ya. Hewan apa sih ilmu negara ini? Sudah tahulah tadi ya. Titel lain dan tidak bukan teori-teori tentang negara ya, tentang kedaulatan ya, tentang demokrasi ya, kemudian tentang ya tokoh-tokoh negarawan ya, tokoh-tokoh negarawan yang nanti akan banyak kita bahas ya. John Locke, tapi belum sekarang ya, besok kita akan bahas siapa itu Jelinek, siapa itu apa tadi Montesquieu, seperti apa sih pandangannya, bedanya apa sih Montesquieu dengan John Locke, bedanya apa sih Montesquieu dengan Rousseau ya, apalagi dengan Machiavelli ya, termasuk juga tokoh-tokoh yang sangat sering kita dengar ya, Immanuel Kant, itu juga ada ajaran-ajaran negaranya. Termasuk juga tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh dari Asia ya, seperti misalnya ajaran-ajaran dari Islam juga tidak menutup kemungkinan. Tapi memang untuk Fakultas Hukum ya sementara ini banyak menggali ajaran-ajaran ilmu negara dari Eropa ya. Kenapa ya? Karena memang kita di Fakultas Hukum umum gitu ya. Mungkin kalau nanti teman-teman masuk di Fakultas Hukum Islam ya yang ada di IAIN ya, UIN ya, tentunya tokoh-tokoh dari negara-negara apa namanya dari Hasanah keislaman ya, seperti Ibnu Taimiyah mungkin ya, mungkin bersumber juga dari Al-Qur'an, dari hadis. Tapi yang memang kita bahas pada Fakultas Hukum di Iblam School of Law ini mengambil teori-teori dari negara-negara di Eropa Barat. Itu ya teman-teman ya. Jadi intinya kita akan bahas negara itu tadi ya dari dua aspek besar. Aspek sosiologis ya, artinya tadi dari masyarakatnya ya, dari apa namanya perangkat-perangkat penyusunnya, dan dari aspek yuridis. Aspek yuridis itu dari segi ya, dari segi apa? Dari segi hukum dasarnya, konstitusinya ya, hukum positifnya. Saya kira itu teman-teman ya. Kita akhiri saja untuk pertemuan ini. Ini mohon izin karena saya juga sedang ada kegiatan lain, ini mungkin agak cepat. Ya, jadi intinya belum ada tugas apa-apa ya. Tugasnya teman-teman baca aja dari nanti slide yang akan saya sampaikan ya. Nanti saya akan upload ulang. Ini sudah ada 40 orang. Mungkin saya akan stop share dulu ya. Saya ingin lihat siapa saja yang hadir. Banyak sekali ya. Nah, ya dari Heru ya, Rijal ya, Elis apa ELS ya, Eki ya, Manjasari, Veronica ya, Sarif, Sinta, Andin ya, udah saya sebutin semua, saya nggak sanggup juga saking banyak ini. Tapi saya print screen dulu ya, saya print screen, saya kasihkan ke Mbak Tika tadi ya, Mbak Tika sebagai apa namanya file saya, karena nanti untuk nilai sih sebenarnya yang paling apa namanya berpengaruh gitu ya, yang paling berpengaruh itu nilai dari UAS ya. Nanti teman-teman jangan sampai nggak ngirim UAS ataupun UTS ya. Tapi selain itu teman-teman juga jangan lupa ya apa namanya nanti ngerjakan tugas ya. Tugas sih paling biasanya
saya minta nanti bikin resume ya ataupun makalah gitu ya untuk melengkapi nilai tugas ya. Ya teman-teman. Jadi ini saya print screen, layar pertama ada 20 orang ya, layar kedua saya print screen lagi. Nah, biar teman-teman yang hadir ya tidak sia-sia. Ini saya kira ada yang cukup senior juga nih ya. Pak siapa nih? Pak Nur Hidayat ya. Pak Nur Hidayat, oh ini ada anggota juga ya, Pak Antonius ya. Izin Pak Polisi. Ntar lagi jadi perwira lah kalau sudah sarjana hukum ya. Siapa? Amin, Pak. Terus Pak Kritianus ya. Pak Kritianus ya. Ini senior-senior juga ya. Jadi kalau ada ini mohon dikoreksi lah ya karena kita sama-sama belajar ya. Sama-sama ya saya juga mengampu beberapa mata kuliah ya, ada ilmu hukum pajak juga ya, termasuk juga nanti ilmu keuangan negara ya, saya juga biasa mengajar ilmu pajak ya, ilmu keuangan negara ya, juga hukum internasional. Nanti mungkin akan sering ketemu saya ya. Untuk teman-teman walaupun masih semester 1 ya sudah mulai berpikir ke arah skripsi ya. Karena kemarin saya nguji skripsi itu banyak teman-teman tuh yang benar-benar blank gitu ya. Aduh ditanya apa-apa nggak paham nih, jangan ya. Walaupun ini iblam ya tapi ini teman-teman harus pertahankan ya gelar sarjana hukum itu ya. Artinya walaupun kita memberikan kemudahan ya, kemudahan secara nilai mungkin ya, secara apa namanya administrasi ya, tapi tetap teman-teman harus ya mulai sekarang ya hukum itu kan menjadi ya bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Misalnya nulis status tentang hukum ya, nulis apa namanya pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi intinya jangan sampai nanti ya kosongan gitu ya. Baik, saya kira itu ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada ya saya akhiri dulu ya pertemuan ini ya. Mungkin kita akan ketemu mau di tanya. Oh, boleh. Siapa ini? Andin. Nendi, Andin ya. Wah, ini Iya. sangat nih. Siap. Biasanya kalau misal tugas itu kita lebih sering presentasi sendiri, kelompok, atau mungkin tugas mandiri, Pak. Terus kalau misalnya yang paling dominan itu untuk meningkatin nilai kita itu untuk pribadi atau dari kelompok? Kalau saya lebih ke pribadi ya. Pribadi ya. Beda-beda sih masing-masing dosen ya. Kenapa pribadi? Karena kalau kelompok tuh biasanya ada penumpang gelap itu. Iya benar sih, Penumpang Pak. gelap itu yang bahaya ya. Jadi sebenarnya sih kalau saya baik banget ya. Kalau teman-teman bisa tanya lah nanti sama teman-teman yang lain gitu ya, yang udah duluan. Kalau saya baik banget ngasih nilai. Yang penting teman-teman submit ya, jangan sampai nggak submit, UAS, UTS ya. Kemudian sama tugas ya. Nah, itu ya. Kalau presentasi, kehadiran juga akan menjadi nilai plus tentunya ya. Nah, kehadiran melalui print screen Zoom saya ini. Baik, saya kira itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya ya. Semoga tetap semangat ya. Jangan lupa ya jaga kondisi ya, masih PPKM ya, PPKM berapa nih? Level udah turun ya, level 3 ya, 3 atau 2 kali ya. Tetap dijaga kesehatannya, semangatnya ya, perjalanan masih panjang, dinikmati saja ya. Di IBLAM juga banyak acara saya kira ya, tiap hari mungkin ada ya, Zoom ya. Berbagai macam apa namanya pelatihan-pelatihan ya, teman-teman bisa ikuti ya. Saya akhiri ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selalu ya, Pak. Sehat selalu, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin nih, Pak ya. Sama-sama izin saya juga ya.